Kita menyalakan api suar. Wilayah selatan tidak akan mentoleransi ini. Pergi ke Xiongcheng. Pergi. Shunan, kembalikan nyawa putriku. Putrimu melakukan banyak perbuatan jahat. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Adikku, dia tidak memprovokasi siapapun. Siapa yang akan membalas penderitaan yang dia alami? Aku tidak peduli. Di Xiongcheng, tidak ada yang berani menyentuh putriku. Dengan hak apa kau memutuskan hidup dan mati putriku? Hari ini aku akan mencincangmu lalu melemparkannya ke anjing. Kalau begitu datang dan coba saja. Seorang kriminal pembunuhan. Penasihat militer pertama wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Lei Chang dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Li Jun dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Wan Jun dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Beberapa orang kecil berlaga di depanku. Marsekal Selatan sungguh. Jika kau adalah Marsekal, maka aku adalah penguasa. Gerbang 3 lipat tanah. Hadiah. Hari ini, jangan bilang kalian palsu. Bahkan jika Marsekal yang asli datang, jika dia berani menyentuh putriku, dia tetap harus mati di tanganku. Bunuh-bunuh. Marsekal Selatan, mohon berikan perintah. Bunuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau benar-benar Marsekal Selatan? Saya minta maaf Marsekal Selatan. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menentangmu. Tolong ampuni aku. Mengampunimu. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku siapa bekingmu. Tentu saja kau bisa memilih untuk tidak memberitahuku. Pukul dia sampai babak belur untukku. Kau tidak bisa membunuhku. Gerbang 3 lipatananku didukung oleh aliansi Tianqi. Aku adalah bawahan tetua Jiu yang dari aliansi Tianqi. Kau adalah Marsekal Selatan. Kau seharusnya tahu betapa menakutkannya aliansi Tianqi. Jika kau membunuhku, tetua Jiu yang pasti akan membawa orang-orangnya dan memburumu tanpa henti. Kemarilah. Apakah dia? Tetua Jiu Yang. Tetua Jiu Yang, selamatkan aku. Selamatkan aku, tetua. Tetua, selamatkan aku. Aliansi Tianqi diam-diam berkolusi dengan negara serigala, melakukan kejahatan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan telah dimusnahkan. Pemimpin mereka Jiu yang pantas mati 10.000 kali. The film was translated and Tetua aku. narrated by M Media. Aliansi Tianqi tidak bisa melindungimu. Lanjutkan. Aku adalah teman Yun Yorong, orang terkaya di barat daya. Naiklah. Liu Sanshong, kau sampah dan bejat. Mengapa kau menyakitiku? Yun Yorong menyediakan dana untuk kekuatan abu-abu, memperkosa dan membunuh gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya, dan pantas mati 10.000 kali. Tidak. Aku juga paman dari Yu Zixiong, Jenderal Barat Daya. Kau tidak bisa membunuhku. Yu Zixiong memanggilmu, tidakkah kau dengar? Liu Sanshong, aku takkan tenang sebelum menghancurkanmu. Yu Zixiong berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, dan pantas mati 10.000 kali. Sepertinya tidak ada dari mereka yang menjadi bekingmu. Apakah ada orang lain? Sudah berakhir. Sekarang mereka semua sudah tiada. Marsekal Selatan, mohon ampuni aku Marsekal Selatan. Aku membunuh putrimu. Sebagai seorang ayah kau harus membalas dendam untuknya. Marsekal Selatan, Liu Xuan membawa nasibnya sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Jika itu aku juga akan membunuhnya. Kejahatan yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Liu Sanshong, kejahatanmu tak terhitung. Memegang kekuasaan mutlak di Xiongcheng. Sudah berapa banyak orang tak bersalah yang kau rugikan? Apakah kau tahu? Mustahil kau tidak tahu kan? Ketika mereka berlutut memohon belas kasihan, pernahkah kau merasakan belas kasih? Kau pantas mati. Pukulan ini kulepaskan untuk putrimu. Kau tidak layak menjadi seorang ayah. Pukulan ini kulepaskan untuk rakyat jelata Xiongcheng. Akhirnya, pukulan ini kulepaskan untuk adikku.
Marsekal Selatan, ampuni hidupku. Apakah kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ya, kami akan segera pergi meminta maaf kepada ibumu. Sekarang Inya, Membunuh. kuburan. Marsekal Selatan, mohon berbelas kasih. Ini semua salah kami. Aku mohon ini semua salahku. Selamatkan saja nyawa kami yang tak berharga ini. Marsekal Selatan. Aku ampuni nyawamu. Baiklah. Tapi dari kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Mama, kau akan membiarkanku hidup kan? Aku belum cukup hidup. Jiaoji, biarkan saja ibu hidup. Boleh. Biarkan aku hidup. Aku akan mencekikmu sampai mati. Marsekal Selatan. Aku sudah mengambil nyawa wanita tercela ini. Ampuni nyawaku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bisa menjadi anjingmu yang paling patuh. Apapun. Tapi aku tidak membutuhkan binatang sepertimu yang bahkan membunuh ibumu sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Tong Xiang, pergi ambil alih aset keluarga Shou. Grup Tianyun. Aku punya pengaturan lain ke depannya. Ya, Singkirkan mereka. Nanshan Villa. Fiyui, sudah kubilang bahwa aku akan menyembuhkan wajahmu, dan aku pasti akan melakukannya. Buka matamu dan lihat. wajahku. Fiyui, mulai sekarang, aku akan menjadi dukunganmu yang paling solid. Aku tidak butuh dukunganmu. Aku ingin keluar dan mencari pekerjaan untuk menafkahi diriku sendiri. Kau adalah wanitaku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Tinggallah di rumah dan jalani hidup yang nyaman. Bukankah itu bagus? Tidak perlu. Urusanku sendiri. Aku akan mengurusnya sendiri. Restoran Barat. Kau ingin pergi, bekerja di grup Tianyun. Baiklah. Datanglah ke rumahku hari ini. Dan besok kau bisa melapor untuk bertugas di grup Tianyun. Tidak perlu, bahkan jika aku miskin. Aku tidak akan menjual tubuhku sendiri. Qin Fei Yue, sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Kau sudah lama tidak menjadi Nona Qin dari keluarga Qin. Kau hanyalah sampah sekarang. 6 tahun lalu, kau telah dilecehkan secara seksual. Mengapa kau masih berpura-pura suci denganku? Apa kau pikir aku tidak sekuat dia? Cobalah aku malam ini. Aku jamin kau akan menikmatinya. Kamu. Sunan, Kau baik-baik saja. Kau berani memukulku, aku akan panggil polisi. Tidakkah menurutmu wajahnya terlihat aneh? Sekarang terlihat jauh lebih simetris. Kau bajingan, tunggu saja. Aku akan membuatmu tinggal di Sungcheng. Tidak punya tempat tinggal. Hanya berdasarkan aku. Baiklah, bagaimanapun juga aku adalah Presiden SDM Grup Tianyun. Jika kau menyinggungku, itu sama saja dengan menyinggung seluruh Grup Tianyun. Katakan padaku, apakah kau masih bisa bahkan hidup damai di Sungcheng? Baiklah, mulai sekarang, tidak ada lagi grup Tianyun di Songcheng. Selain itu, kau dipecat. Sungguh kesombongan, hanya berdasarkan dirimu. Aku adalah seorang karyawan, seorang pejabat tinggi dari perusahaan Tianyun. Apakah kau punya kemampuan itu? Aku minta maaf karena mengecewakanmu, tetapi aku benar-benar memiliki kemampuan itu. reporter stasiun kami baru saja menerima berita. Perubahan telah terjadi di grup Tianyun. Ketua telah mengundurkan diri. Menurut orang dalam, grup Tianyun akan menjadi sejarah. Tidak mungkin. Ini bagaimana ini mungkin? Sekarang kau percaya padaku. Itu semua palsu. Kau menipuku selama ini. Kau bocah sialan. Beraninya kau memukulku. Aku akan panggil polisi sekarang juga. Lebih dari sekadar menipuku LMO, aku juga akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Untuk mencegah. Mulai hari ini dan seterusnya, jika aku melihatmu lagi, tak sesederhana hanya melumpuhkan tanganmu. Itu tidak sesederhana itu. Ayo pergi.
Jangan keluar mencari pekerjaan lagi. Grup Tianyan. Besok akan menjadi perusahaan yang benar-benar baru. Ada banyak sekali pekerjaan menunggumu untuk ditangani. Aku akan mengurusnya. Apa maksudmu? Karena kau akan menjadi direktur grup Anyue. Aku tidak ingin menjadi direktur grup Anyue. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah memutuskan. Hak apa yang kamu miliki untuk memutuskan untukku? Hanya karena kau adalah priaku. Kamu bukan. Aku harus. Fei Yue. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan menjadi dukunganmu yang paling solid. Masuk ke mobil. Hotel Longdi. Sikap kakakku, mengapa begitu berlebihan? Seluruh keluarga menunggunya. Tidak yakin apakah dia datang atau tidak. Fei Yue, mengapa dia belum di sini? Apakah kau memberitahunya? Hari ini adalah jamuan ulang tahunku. Mama jangan khawatir. Aku sudah memberitahunya melalui telepon. Dia seharusnya segera tiba di sini. Apa? Kau memberitahunya lewat telepon. Bukankah sudah kubilang padamu? Apakah aku harus pergi ke sana sendiri? Tepat sekali. Dia sekarang Direktur Grup Anyue. Keluarga Kintami. Tidak mampu meremehkannya. Bagaimana aku bisa melahirkan yang sama sekali tidak berguna sepertimu? Ibu jangan marah. Aku akan pergi mengundang Fei Yue sekarang juga. Di hari yang begitu indah ini, Nyonya Tua Qin, mengapa Anda harus begitu kesal? The film was Anakku, translated kau, and narrated wajahmu by sudah M pulih. Media. Tidak hanya sudah pulih. Itu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Benar-benar layak menjadi anak dari keluarga Kinku. Penampilan yang luar biasa. Dan kemampuan yang bahkan lebih luar biasa. Fei Yue, cepat beritahu kami, bagaimana kau bisa menjadi Direktur Grup Anyue? Siapa orang ini? Dia adalah buronan yang memperkosa Fei Yue 6 tahun lalu. Zuna, Kau merusak kehormatan putriku. Beraninya kau masih muncul di sini. Keluarga Ken terdapat dari 4 keluarga besar Zhongchang. Itu semua ulah orang itu. Kau orang terkutuk, kau yang melakukannya. Mengenai peristiwa tahun itu, aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Penderitaan yang dialami Fei Yue, dan kerugian yang diderita keluarga Qin. Aku bisa menanggung semuanya sendirian. Keluarga Zumo sudah lama hancur. Berhentilah menyombong di sini. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Enya, ketika Tuan Muda Lu Chengsun tiba nanti, kau akan mendapatkan balasanmu. Tuan Muda Lu Chenzun telah tiba. Tuan Muda Lu, Anda akhirnya tiba. Kami hanya menunggu Anda untuk memulai. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Tua. Lu Chenzun, tuan muda keluarga Lu. Saya telah menyiapkan hadiah kecil. Jika Anda tidak menyukainya, mohon jangan meremehkannya. Sama sekali tidak. Fakta bahwa Tuan Muda Lu bisa datang hari ini sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi keluarga Qin kami. Patung Buddha Mutiara berhias emas dinasti Qing, bernilai 25 juta. Vas enamel croissant dinasti Min dengan pola awan dan naga, bernilai 32 juta. Cangkir segi 8 selada Gewar dinasti Song, bernilai 5 juta. Tuan Muda Lu benar-benar murah hati dengan hadiahnya. Silakan segera ambil tempat kehormatan. Silakan cepatlah duduk. Dengan memberikan sampah ini, kau dapat kursi kehormatan. Jika aku memberikan hadiah ucapan selamat senilai miliaran, di mana aku harus duduk? Nyonya Tua, dari mana datangnya anjing ini? Berani berbicara padaku seperti itu. Tuan Muda Lu, tolong abaikan orang kecil ini. Keluarganya bangkrut sejak lama. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keluargamu? Aku akan mencari seseorang sekarang untuk mengusirnya. Pelayan. Marsekal Selatan, hadiah ucapan selamatmu yang bernilai miliaran telah tiba. 10 takaran mutiara 1000 tahun dari dasar Laut Timur. 100 berlian punah dari Isang. 100 batu akik matahari terbit Su Utara. 3 tambang perak dari kerajaan kuno Selan. Harta karun ini semuanya benar-benar tak ternilai harganya. Menilai mereka miliaran kali bukanlah berlebihan. Bagaimana dengan itu? The film was translated Aku punya kualifikasi and untuk kursi narrated utama by sekarang. M Media. Iya ya. Kau bahkan bisa duduk di kepalaku. Biar ku beritahu sesuatu. Aku tidak di sini hari ini untuk merayakan perjamuan ulang tahun yang disebut-sebut itu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa aku akan menikahi Fei Yue. Nyonya Tua, perusahaan Lu saya sedang berusaha mengatur aliansi pernikahan dengan grup Anyue.
Jika keluarga Qin Anda ingin menyelinap kembali ke dalam 4 keluarga besar Xiongcheng, Anda harus menikahkan Qin Fei Yu dengan saya. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Kai hai, cepat simpan hadiah ucapan selamat itu dulu. Baiklah, Bukannya aku meremehkan kalian berdua. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tak satu pun dari kalian yang pantas untuk Fei Yu. lalu siapa di dunia ini yang pantas? Tentu saja itu Sun Ling Dewa Perang Siling. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah lawan yang kukalahkan. Jika kau berani berbicara sembarangan lagi dan melibatkan keluarga Kinku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Utusan yang menyampaikan perintah Dewa Perang Siling telah tiba. Kehadiran Anda utusan terhormat menghormati kami. Kami gagal menyambut Anda dari jauh. Mohon maafkan kami. Apakah itu Merceka Ling? Instruksi apa yang dia miliki untuk keluarga Qin? Saya datang hari ini Utusan Dewa Perang Siling. khusus untuk menyampaikan dekret Dewa Perang Marsekalin. 2 hari dari sekarang, dia akan turun ke Xiongcheng untuk menikahi Qin Fei Yu. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Urusan seumur hidup Fei Yun kita telah menemukan tempat perlindungan. Dengan grup Anyway. Dan kini memiliki Merceka Ling sebagai menantu. Bagaimana mungkin keluarga Qin kami khawatir tidak kembali ke puncak? Kakak kau benar-benar memiliki keberuntungan besar. Selamat. Nenek aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak mengenal orang itu. Omong kosong apa yang kau ucapkan di depan utusan? Pertunanganmu dengan Merceka Ling sudah diselesaikan sejak lama. Kau harus menikah dengannya mau tidak mau. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Ayo pergi. Hentikan. Sebagai anak dari keluarga Qin, kau harus secara alami memprioritaskan kepentingan keluarga Qin. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Penawal, ikat dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Pengawal, tangkap dia. Tong Xiang. Sun Ling tidak bisa membantu keluarga Qinmu. Kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Tempat parkir bandara. Bagaimana? Apakah pakaianku rapi? Apakah aku akan bersikap tidak sopan? Semuanya baik-baik saja, Ibu. Sudah lama sekali. Mengapa Marsekalin belum tiba? Merceka Ling tiap hari menangani urusan tak terhitung. Dapat dimengerti jika dia mungkin tertunda. Tunggu saja. Mengapa kau terburu-buru? Keluarga Qin sudah lama menolak. Mengapa mereka mendesak sejauh ini? Bukankah mereka hanya mencoba menggunakan putri mereka untuk ditukar dengan bantuan Marsekalin? Saya benci. Sungguh memalukan. Kalian hentikan omong kosong kotor kalian. Omong kosong apa yang kamu ucapkan ketika Merceka Ling tiba? Aku harus membuatnya bersikap tegas, menghukum kalian semua. Mereka datang, mereka datang. Mobil Marsekalin ada di sini. Mereka datang, mereka datang. Sun Ling Dewa Perang Siling. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang Siling. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang Siling. Kambing Hita, mengapa kamu tidak cepat berlutut? Apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Keluarga Qinku memiliki warisan 200 tahun. Hari ini semuanya akan hancur dalam sekejap. Sunan, mengapa kita tidak berlutut saja? Jangan seret keluarga Qin bersamamu. Aku Sunan berlutut pada langit bumi dan orang tuaku. Aku tidak pernah berlutut kepada mereka yang telah kukalahkan. Merceka Ling ampuni nyawaku. Dia dan keluarga Qin kita sama sekali tidak memiliki hubungan. Marsekal ini mendengar bahwa dia adalah menantu keluarga Qin. Tidak, tidak. Sunan ini, dia dan keluarga Qin kami sama sekali tidak memiliki hubungan. Dia tercela dan tidak tahu malu menindas keluarga Qin. Dan secara paksa menduduki putri saya Qin Fei Yu. Marsekalin, saya mohon tolong. Ambil bajingan tak tahu malu ini dan potong dia menjadi 10.000 keping agar keluarga Qin kami dapat melampiaskan kemarahannya. Sunan akan mengabulkannya untukmu. Berlututlah. Hak apa yang kau miliki untuk membuatku berlutut? Jangan lupa, aku mengalahkanmu 3 kali. Aku praktis setengah gurumu. Jika ada yang harus berlutut itu, seharusnya kau. Hidupmu tidak berharga sekarang. Jika saya menyuruh Anda berlutut, Anda harus berlutut. Aku akan mengatakannya lagi. Kau tidak punya hak. Sunan, kamu berulang kali berkali-kali memprovokasi otoritas Merceka Ling. Kamu pantas mati 10.000 kali.
Kenapa tak cepat berlutut memohon belas kasihan? Tolong berlutut Zunan, aku memohon padamu. Cepat dan berlutut. Sandiwara ini harus berakhir sekarang. Marsekalin. Apa ini? Pengawal, tangkap dia untukku. Apa yang terjadi? Wakil Marsekal, sekarang bukan waktunya untuk pertanggungjawaban. Masalah yang paling mendesak adalah memastikan keselamatan Marsekalin. Benar-benar, panggil semua tabib dewa di kota. Jika Marsekalin mengalami sedikit saja kemalangan, saya akan membalikkan seluruh kota Xiongqiang. Mengapa membuat keributan sebesar ini? Hanya cedera internal belaka. Aku bisa menyembuhkannya. Zuna, Marsekalin menjadi seperti ini. Itu karena kamu. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Lebih baik Anda berdoa Marsekalin, selamat dan sehat. Jika tidak bahkan mati 10.000 kali, tidak akan menembus kejahatanmu. Dalam waktu 3 jam, kau pasti akan berlutut dan memohon padaku untuk menyelamatkannya. Ingat ini, hanya 3 jam. Aku tidak akan menunggu melewati batas waktu. Zunan, kalau Marsekalin terkena sedikit musibah, aku akan mencabikmu menjadi ribuan keping. Rumah sakit. Cedera internal yang dideritanya sudah kusembuhkan. Lalu Marsekalin, mengapa dia belum bangun juga? Para dokter dewa sebelumnya itu, benar, tubuhnya memang memiliki kelainan. Dia diracuni oleh toksin aneh. Diracun, Marsekalin selalu sehat. Bagaimana mungkin dia bisa diracun? Toksin aneh ini berbahaya dan aneh. Biasanya saat berada di dalam tubuh, tidak ada kelainan. Tetapi begitu tubuh mengalami kerusakan, ia akan memanfaatkan kelemahan itu dan merenggut nyawa inangnya. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Zona Perang Silin, kami hanya mengikuti pimpinan Marsekalin. Dia sama sekali tidak boleh terjadi kesalahan apapun. Tenang saja, komanya mirip dengan koma adikku Zubei. Sebelumnya untuk penyakit adikku, aku sudah mengirim seseorang untuk memanggil paman guru sekte dokter hantu, Wu Zihai. Dia seharusnya punya solusi. Di mana dia? Haruskah saya mengirim jet tempur untuk menjemputnya? Tidak perlu, saya sudah tiba. Wu Zihai, paman guru, orangnya akhirnya tiba. Saat saya menerima pesan Anda, saya langsung berangkat. Jangan bicara lagi, selamatkan orangnya dulu. Di mana saudara perempuanmu? Xiao Bi ada di bangsa lain. Tolong periksa pasien ini dulu. Memang dia diracuni oleh racun spesifik itu. Ini adalah yang saya siapkan dengan cermat. 3 kabut dewa ilusi. Letakkan di dahinya, dan diasapi 3 kali. Dia kemudian akan pulih sepenuhnya. The film was translated Marsekalin. and narrated by Marsekalin, Media. Anda akhirnya bangun. Berkat kabut 3 dewa ilusi. Dari tabib Dewa Wu, mengapa dia ada di sini? Tabib Dewa Wu diundang oleh Zona. Jangan berpikir bahwa, karena kau menyelamatkanku aku akan melepaskanmu. Besok di depan semua orang Xiongqiang, aku akan mengeksekusimu di tempat. Marsekalin, ini Keponakan seperguruan, kamu telah menyelamatkan seekor ular berbisa yang membalas baik dengan jahat. Aku menyarankanmu untuk berpikir dengan hati-hati, tenang dan pikirkan. Ketika konflik muncul antara kau dan aku, siapa penerima manfaat terbesar? apakah Anda mengatakan racun yang menimpa saya dan dendam di antara kita? Di balik semua ini, seseorang sedang memanipulasi keadaan. Aku yakin kau sudah punya jawabannya. Apa yang Anda rencanakan? Mari kita bergabung dan mencabut akar serigala ambisius ini. Anda sebarkan berita mengatakan bahwa luka lama Dewa Perang Siling kambuh dan dia sekarang lumpuh. Ya, bawahan Anda menerima perintah. Saya katakan pada Anda, saya melakukan itu bukan karena bertindak sesuai perintah Anda. Saya memprioritaskan keselamatan bangsa dan negara. Aku mengerti. Selamat bekerja sama. Paman Guru, bisakah kau mengajariku metode untuk membuat 3 kabut dewa ilusi? Kita berdua adalah anggota sekte Dokter Hantu. Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Saya punya satu hal yang saya harap Anda bisa setuju. Paman Guru tolong katakan. Saya harap Anda berjanji kepada saya untuk melindungi murid baru saya yang baru diterima. Xiao Luizwan. Hanya 1 murid. Paman Guru, mengapa kau begitu peduli? Ini adalah cerita yang panjang. Dia bukan seseorang yang bisa dijelaskan hanya dalam 1 atau 2 kalimat. Mengerti. Paman Guru, karena kau sudah bertanya, itu bukan masalah yang sulit. Aku setuju denganmu. Jangan bergerak. Tubuhmu masih sangat lemah saat ini. Kau perlu istirahat. Kakak. Kau akhirnya kembali. Xiao Bei, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Katakan padaku, bagaimana kau bisa berakhir di tangan orang-orang dari gerbang 3 lipatanan? Aku ingat hari kejadian itu. Itu adalah Xiao Ruixuan yang membawaku ke gerbang 3 lipatanan untuk bermain. Karena di sekolah, aku memiliki hubungan terbaik dengannya.
Jadi aku tidak mencurigai apapun. Xiao Ruizuan. Mengapa tak cepat mengakui kesalahanmu? Nenek, cucu perempuanmu benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Tolong beritahu aku, Nenek. Baiklah, kamu berani bertanya padaku. Kamu menolak lamaran pernikahan Tuan Sun Ling dan membawa pulang Sunan itu, menyebabkan Tuan Sun Ling kehilangan semua kekuatannya dan menjadi orang cacat. Kamu menyebabkan keluarga Qin kita kehilangan kesempatan segera naik ke kekuasaan. Kamu menyebabkan keluarga Qin kita untuk dikutuk secara universal. Kamu menyebabkan nilai pasar kita menguap hingga miliaran. Dan kau masih bilang tak membuat kesalahan. Cucu perempuanmu hanya tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak aku sukai. Kesalahan apa yang aku buat? Fei Yue, jangan membantah lagi. Cepat minta maaf kepada Nyonya Tua. Mengalah sedikit saja, dan masalah ini akan... Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Apa yang membuatmu begitu sombong? Keluarga Qin hampir bangkrut. Bukankah itu semua berkat Fei Yue dari keluarga kita, yang didukung oleh grup Anyu? In Fei Yue, katakan yang sebenarnya pada nenek. Apakah kamu jatuh cinta pada pria itu, Sunan? Jatuh cinta pada pemerkosa itu sungguh memalukan. Jika kau berani menghina istriku lagi, lain kali kaulah yang akan dilempar jatuh. Sunan, kamu baik-baik saja. Sun Ling tidak melakukan apapun padamu, kan? Jangan bilang itu Sun Ling. Bahkan jika ada 10 Sun Ling, aku tidak akan menganggap mereka serius. Bangun wanita Suna, tidak diizinkan berlutut. Ini keterlaluan. Sinan beraninya kamu menyentuhku. Dan kamu menempatkan putri pendosa keluarga ini di kursiku. Apakah kamu mencoba membuatnya menggantikanku? Mengapa tidak? Aku boleh bertanya kepada semua yang hadir. Siapa kontribusinya kepada keluarga Qin sebagus istriku, grup Ayue? Kurang ajar. Penawal, bawa orang ini, si bodoh kurang ajar ini, turunkan. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Zuo Quan, tunggu apa lagi? The film was translated and narrated by M Media. Bocah, jangan kira hanya karena kamu di wilayah selatan, bertugas sebagai prajurit selama beberapa tahun, dan mempelajari beberapa keterampilan dangkal, kamu bisa begitu sombong di sini, dan memamerkan kekuatanmu. Di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Zuo Quan adalah salah satu dari kita, dari keluarga Qin, menawarkan gaji sebesar puluhan juta per tahun, pelindung keluarga Qin, selama 30 tahun, tanpa masalah. Dia bisa melawan 100 orang sendirian. Bocah, aku memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah di hadapanku, dan mohon ampun dari Nyonya Tua Qin. Apakah kau pantas? Keras kepala, dan tidak bertobat. Mustahil. Bagaimana mungkin dia begitu muda namun? Katak dalam tempurung. Hanya seorang budak rumah tangga, berani bertindak lancang di hadapanku. Bersikaplah baik selama sisa hidupmu. Dan hiduplah terkurung di tempat tidurmu. Keterampilanku lebih rendah dari orang lain. Saya menanggung penghinaan ini atas diri saya sendiri. Saya telah belajar pelajaran. Sekarang cepat pergi. Nyonya Tua, saya Zuo Quan. Telah melindungi keluarga Qin selama 36 tahun. Dianggap sebagai pembayaran kembali kebaikan keluarga Qin yang menyelamatkan nyawa. Mulai saat ini, saya tak lagi berhubungan dengan keluarga Qin. Nyonya Tua, jaga diri Anda. Orang tua aku datang menemuimu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Apakah keluarga Qinku tidak punya siapa-siapa lagi, sampai membiarkan orang luar memamerkan kekuatannya di sini? Ini semua salahku, karena melahirkan sekelompok orang tak berguna sepertimu. Tentang penjahat pemerkosa. Menginjak-injak keluarga Qin kita. Katakan pendapatmu. Makna apa yang tersisa dalam hidupku? Bahkan Fei Yue, kesayanganku, berpihak pada orang luar dan bergabung untuk menggertakku. Lebih baik aku mati saja. Ibu, jangan lakukan hal gegabah. Qin Fei Yue, cepat datang dan minta maaf kepada nenek. Dan suruh orang luar ini keluar dari keluarga Qin kita. Lihatlah nenek, betapa marahnya kamu membuatnya. Nenek, Jangan panggil aku nenek. Nenek pasti buta. Untuk membesarkan orang tak tahu terima kasih sepertimu, jangan hentikan aku. Aku akan memberitahu kakekmu. nenek aku salah. Aku minta maaf padamu. Sunan, dan yang lainnya bagaimanapun juga. Juga keluargaku. Saya mohon maaf Nyonya Tua. Itu salah saya, karena menyinggung Anda. Apa gunanya permintaan maaf? Keluarga Qinku sudah dihancurkan oleh kalian semua. Lebih baik aku mati saja. Nenek. Lalu apa yang kamu inginkan? Fei Yue keluarga Qin karenamu menderita kerugian besar kali ini. Nenek juga orang yang masuk akal. Aku tidak akan meminta banyak darimu. Serahkan saja grup Anue. Anggap saja itu kompensasi atas kesalahan-mu. Angan-angan.
Grup Ainue adalah hadiah yang kuberikan kepada Fei Yue. Tak satu pun dari kalian boleh berpikir untuk mengambilnya. Ini bukan tempat bagi orang luar sepertimu untuk berbicara. Aku menanyakan pendapat Fei Yue. Fei Yue, kamu masih muda. Mengelola grup sebesar ini masih terlalu dini bagimu. Serahkan saja. Benar Fei Yue, gaya keluarga Qin kita selalu mengutamakan persatuan dan persahabatan. Dan saling mendukung. Sekarang setelah kamu menjadi sukses, kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan kami. Benar sepupu, kemampuanku. Kau tahu betul, mengapa kau tidak memasukkanku ke perusahaanmu. Sebagai wakil presiden saja, itu seharusnya tidak masalah kan? Panggilan kakak ini seharusnya tidak dipanggil dengan sia-sia. Fei Yue, kamu sama sekali tidak boleh. Serahkan grup Ainue. Benar Fei Yue, grup Anyu adalah milikmu. Mengapa kau harus membaginya dengan mereka? Paling buruk, kita akan memisahkan diri dari keluarga. Baiklah Fei Yue, sepertinya kamu tidak mengakui aku sebagai nenekmu lagi. Itu tidak benar, aku tidak. Kamu bahkan tak mau mendengarkanku sekarang. Karena memang begitu. Hei Guo, Tai Jun, pergi ke aula leluhur dan bawa daftar keluarga. Mama, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin berpisah dari keluarga? Aku akan membantumu memenuhi keinginanmu. Tendang keluarga Qin Kai Hai keluar dari daftar keluarga. Mereka dilarang dimakamkan di makam leluhur keluarga Qin setelah mati. Ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Fei Yue, apa yang nenek katakan masuk akal. Pikirkan lagi. Hei hai, apa yang kau lakukan? Jika kita berpisah, kita berpisah. Keluarga Ken dalam keadaannya saat ini, siapa yang peduli lagi? Diam. Jangan bicara omong kosong. Mama, dia hanya bercanda. Jangan anggap serius. Saya rasa dia benar-benar ingin memecah keluarga. Jika yang atas bengkok, yang bawah ikut bengkok. Pantas saja dibesarkan. Putri, jangan tidak berbakti seperti itu. Hei hai, katakan sesuatu. Kau sebenarnya memihak siapa? Aku. Fei Yue. Jika aku menyerahkan perusahaan ibu, aku akan menceraikan ayahmu. Nenek, ayah ibu. Bisakah kalian berhenti menekanku? Fei Yue, kau putuskan sendiri. Wanita-wanita Sunan. Tidak ada yang bisa memaksa. Qin Fei Yue, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Bawa kuas dan tinta. Saya meminta leluhur dan generasi terdahulu menjadi saksi. Qin Tai Hai, Qin Fei Yue, tidak menghormati orang yang lebih tua, durhaka kepada leluhur. Dengan ini dikeluarkan dari keluarga Qin mulai hari ini. Tunggu, Nenek. Aku setuju dengan persyaratanmu. Sudah kuduga. Fei Yue adalah cucu nenek yang paling disayangi. Bagaimana nenek tega meninggalkanmu? Tapi aku punya satu syarat. Kamu bernegosiasi syarat dengan nenek. Biarkan istriku selesai bicara. Bicaralah, syarat apa? Grup Ayue masih akan dikelola olehku. Anggota keluarga Qin bisa datang bekerja di grup. Aku akan membayar kalian gaji sesuai dengan tarif pasar. The film Apa was yang kamu katakan? translated Kamu and ingin paman narrated dan by bibimu, M-Media. sepupu-sepupumu yang lebih tua dan lebih muda bekerja untukmu. Kamu benar-benar punya nyali. Ini adalah batas akhirku. Baiklah, biarlah seperti ini. Sepupu sulung, kau cepatlah. Atur pekerjaan untukku. Aku ingin mulai bekerja besok. Villa Nansan. Anggota keluarga Qin itu berpandangan pendek dan tidak cocok untuk tugas penting. Membiarkan mereka masuk ke grup untuk mengambil posisi manajemen pasti akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Siapa yang bilang mereka adalah keluargaku? Zunan kamu juga punya keluarga. Menghadapi permintaan mereka, bisakah kamu menolak? Dia. Xiona, bisakah kamu membantuku nak? Acara lelang. Aku mohon padamu, kumohon. Terima kasih semuanya. Xiona, jangan terlihat begitu tegang. Aku memintamu datang hari ini untuk menawar kembali rumah leluhur keluarga Su. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Selain itu, kamu juga bagian dari keluarga Su. Rumah leluhur ini pada akhirnya masih akan diwariskan kepadamu. Rumah leluhur keluarga Zhu yang merupakan rumah mewah nomor 1 di Songsheng. Itu tidak sesuai dengan statusmu saat ini. Mengapa memaksanya hanya demi penampilan? Separuh hidupmu, kau hidup seperti bajingan. Kau menyakiti ibu. Kau menyakiti Xiao Bei. Tidakkah kau mengerti sekarang?
Lihatlah ke depan. Shiona, aku adalah seorang bajingan. Aku mengecewakan mereka. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Tapi ini adalah satu-satunya hal yang aku hargai. Ini juga merupakan satu-satunya ikatan langka antara ayahmu dan aku. Wu Jinfeng, kepala keluarga Lu. Ini bukan Direktur Zhu. Pernah berada di masa kejayaannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bahkan kehilangan rumah leluhurmu sendiri. Bos Lu, saya harap Anda baik-baik saja. Gelar bos yang Anda berikan kepada saya itu, saya tidak berani menerimanya. Anda adalah bos yang sebenarnya. Anda adalah orang yang menangani bisnis besar di seluruh Xiongqiang. Siapa yang tidak tahu besarnya kekuasaan Anda? Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda yang begitu kaya dan menjalankan bisnis sebesar itu, justru demi seorang wanita, menyerahkan segalanya begitu saja. Sungguh mengagumkan. Bosu, kemurahan hati Anda benar-benar mewah. Cukup. Nah, siapa anak ini? Ayah. Apakah ayah lupa? Dia adalah sosok terkenal di Xiongqiang kita, Sunan Sang Buronan. Jadi itu kamu. Mengagumkan. Bosu, bahwa Anda bisa membesarkan putra seorang buronan. Anda pasti telah memberikan contoh yang baik, bukan? Minta maaflah pada ayahku. Sunan, apa yang kamu lakukan? Keamanan. Seseorang memukul seseorang. Nak beraninya kamu melayangkan tangan padaku. Kamu percaya, hanya dengan satu panggilan telepon aku bisa membuatmu. Apakah aku harus masuk penjara hari ini? Sionan, lepaskan. Ini bukan pertama kalinya bagiku. Difitnah dan dikutuk. Cepat lepaskan. Kapan kau akan bertindak seperti seorang pria, alih-alih selalu menjadi pengecut tak berguna? Baiklah. Anggap saja kalian masuk akal. Sikap keluarga Zhu kalian. Aku benar-benar menyaksikannya hari ini. Ayo pergi. Tuan Muda Lu, sekarang aku adalah wakil presiden grup Anyu. Mana barang yang kau janjikan padaku? Jangan khawatir, nanti di pelelangan, aku akan membelikanmu perhiasan yang paling besar. Kau yang terbaik bagiku. Bagaimana mereka bisa bersama? Para tamu terhormat, terima kasih telah menunggu. Lelang kita resmi dimulai. Dalam lelang ini, barang pertama yang akan dilelang adalah sebuah villa yang terletak di distrik selatan Zhongcheng. Di pusat kota, properti ini memiliki sejarah yang luar biasa. Awalnya milik keluarga Chu, keluarga kaya Zhongcheng. Di masa depan akan menjadi milik Gerbang Tiga Lipatanan di Zhongcheng. Setelah Gerbang Tiga Lipatanan runtuh, properti itu telah disegel hingga sekarang. Dan hari ini semua tamu terhormat dapat menawar properti ini untuk menciptakan kembali suasana rumah mewah terkemuka di Zhongcheng. Luas villa adalah 1.500 meter persegi. Harga awal adalah 100 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. 150 juta, 160 juta, 200 juta. Bagaimana harga bisa naik sebanyak ini? Itu hanya rumah tua. Rumah mewah nomor satu apa? Itu hanyalah omong kosong. 300 juta. 300 juta. Ketika keluarga Zuku mengakuisisi rumah ini, harganya hanya 50 juta. Ini, Zhu Yaizhong? Betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Dan kamu masih ingin rumah itu kembali. Bermimpilah. Bos Lu benar-benar luar biasa. 300 juta penawaran pertama, 300 juta penawaran kedua. Adakah yang lebih tinggi? Bos Lu sudah bergerak. Itu bukan urusan kita lagi. Bos Zhu, apakah Anda tidak menawar? Ini adalah rumah leluhurmu. Sepertinya keluargaku tidak memiliki keberuntungan ini. 500 juta. Shiona, kamu ini. Jangan salah paham. Aku melakukan ini untuk ibuku. Tunggu. Cunan, dari mana kau mendapatkan uang itu? Jangan-jangan kau menggelapkan dana publik kami dari grup Anyu. Kau bajingan yang mencuri dari posisimu sendiri. Qin Baisu. Jika aku ingat dengan benar, grup Anyu adalah hadiah yang kuberikan kepada Fei Yue. Kapan itu menjadi milikmu? Bagimu untuk mengatakan itu, jelas salah. Qin Fei Yue adalah anggota keluarga Ken kita. Para eksekutif senior grup Anyu, semuanya adalah anggota keluarga Ken kita. Tentu saja itu milik keluarga Ken kita. Kau orang luar, menggunakan uang grup Anyu kami untuk membelikan rumah bagi anggota keluarga Cumu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin seorang buronan dengan santai mengeluarkan 500 juta? Jadi itu adalah penggelapan dana publik. Kamu melakukan kejahatan. Tapi sekali lagi, berbicara dengan seorang buronan tentang kesadaran hukum tidak ada gunanya. Aku akan kembali sekarang juga dan memberitahu nenek agar dia bisa melihat dengan jelas pria baik yang dipilih Qin Fei Yue.
Sepertinya grup Anyu harus diambil kembali sepenuhnya. Sionan ini. King Baisu, dengarkan aku baik-baik. Grup Hanyuel bukan untukmu. Untuk dikritik di sini. Selain itu aku membeli rumah itu. Menggunakan uangku sendiri. Kau adalah buronan. Uang apa yang kau miliki? Penyelenggara. Saya meminta pemeriksaan aset. Dari orang ini. Tuan, mohon bekerja sama dengan verifikasi keuangan kami. Gubernur telah tiba. Tidak perlu diverifikasi. Saya akan membuktikan bahwa Zunan mampu membayar uang ini. Gubernur, dia benar-benar datang ke tempat ini secara langsung. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Ya. Gubernur, benar-benar secara pribadi mendukung Zunan. Ini. Apa latar belakang orang ini? Gubernur, Anda tidak salahkan. Dia hanyalah seorang buronan. Anda seharusnya menangkapnya. Diam. Berani-beraninya Anda menghina Marsekal Selatan. Hukuman berat tanpa ampun. Apel. Marsekal Selatan. Lanjutkan. Tuan Mudalu, apakah Anda baik-baik saja? Gubernur, silakan duduk. Sialan. Saya tidak menyangka si Zunan ini telah menyuap gubernur. Chen Qiming melindungi seorang kriminal. Saya akan kembali sekarang juga dan menghubungi keluarga-keluarga lain untuk memakzulkannya. 500 juta penawaran pertama, 500 juta penawaran kedua, 500 juta penawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan Chunan, atas perolehan rumah leluhur keluarga Chu. Bagus, bagus, The bagus. film was Shiona, translated and terima kasih narrated anakku. by M. Terima Media. kasih. Ini adalah terakhir kalinya aku akan membantumu. Atur dirimu baik-baik mulai sekarang. Jangan khawatir, Sionan. Saya tidak akan mempermalukanmu. Marsekal Selatan, mari kita bicara di samping. Marsekal Selatan, siapa ini? Lin Shen, kepala tim operasi khusus. Bicaralah, untuk apa kau membutuhkanku? Marsekal Selatan, di Rongchen yang bertetangga sebuah kasus aneh terjadi. Kami meminta bantuan Marsekal Selatan. Pemimpin tim Lin, tolong beri penjelasan singkat kepada Marsekal Selatan. Ma Qingrong, mantan Gubernur Jenderal Rongcheng, ditangkap karena korupsi. Dia meninggal mendadak 4 jam kemudian. Tidak ada tanda-tanda bunuh diri, dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Kami menduga bahwa metode khusus digunakan untuk melakukan kejahatan. Kami meminta bantuan Marsekal Selatan. Gubernur Jenderal Rongcheng, seorang duta regional. Orang biasa yang ingin menyakitinya. Mungkin tidak memiliki kemampuan. Pertama adalah wilayah selatan. Setelah itu adalah Siling. Sekarang Rongcheng juga mengalami insiden. Ini jelas bukan kebetulan. Marsekal Selatan bijaksana. Bawahan Anda juga berpendapat demikian. Di balik insiden-insiden ini, pasti ada kekuatan besar yang mengendalikan. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menemukan beberapa petunjuk penting. Baik, segera berangkat. Kita akan pergi ke Rongcheng sekarang. Bawa semua saksi Ma Qingrong dalam beberapa hari terakhir. Bawa mereka semua ke sini. Aku punya pertanyaan untuk mereka. Ya, Marsekal Selatan. Nama. Ranwen, Bicaralah. Dari mana kau mendapatkan rupa bulan ungu? racun apa? Saya tidak tahu. 4 jam setelah Ma Qingrong ditangkap, dia dibunuh. Saya berada di rumah saat itu. Saya tidak tahu apa-apa. Sepertinya belum ada yang memberitahumu bahwa Ma Qingrong meninggal 4 jam setelah penangkapannya. Menyembunyikan racun di gigi tidak berguna melawanku. Raja Neraka tidak bisa mengambil mereka yang ingin aku pertahankan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Itu bukan urusanmu. Marsekal Selatan, Anda benar-benar luar biasa. Baru setengah jam, dan Anda telah memecahkan kasus dingin ini. Jangan khawatir. Serahkan orang ini kepada kami untuk diinterogasi. Saya jamin saya akan mengorek dalangnya dari dia. Tidak. Orang ini adalah prajurit kematian. Metode biasa tidak berguna melawannya. Serahkan dia padaku. Anda tidak akan mendapatkan sepatah kata pun dari saya untuk mendapatkan apapun. Jangan khawatir. Kau akan The menceritakan film was semuanya ketika translated saatnya tiba. and Ketua narrated tim by Len, M. Media. terima kasih atas kerjasamamu. Aku serahkan pembersihan di sini padamu. Orang ini akan kubawa kembali ke Xiongsheng. Juga, masalah ini sangat rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu. Ya, Marsekal Selatan. Villa Nanshan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Paman guru, giliran Anda untuk bertindak. 3 kabut dewa ilusi milikku. Bukankah sudah lama saya ajarkan padamu?
Mengapa kamu masih mengganggu saya? Keterampilan saya kurang. Saya minta Paman Guru mendemonstrasikannya lagi. Apakah kamu yakin bahwa anak ini benar-benar tahu sesuatu? Saya menghadapi 2 serangan dalam perjalanan pulang. Semakin putus asa lawan itu, semakin membuktikan bahwa orang ini adalah masalah besar. Paman Guru, saya mengandalkan Anda. Kamu sama seperti gurumu. Selalu suka merepotkan orang lain. Saya akan mengajarimu untuk terakhir kalinya. Perhatikan baik-baik. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak, tidak, tidak. Selesai. Sekarang tanyakan padanya, berapa kali dia mengumpul saat masih kecil. Dia akan memberitahumu segalanya. Paman Guru luar biasa. Saya tidak membual. 3 kabut dewa ilusi milikku bisa digunakan sebagai obat. Bisa digunakan sebagai racun. Dan juga bisa membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Itu jauh lebih baik daripada 9 jarum gerbang hantu milikmu. Nama. Ranwen, Siapa yang memerintahkan Anda melakukannya? Pengkun, Apa jabatannya? Direktur Departemen Tiangon. Direktur Departemen Tiangon, ini adalah pejabat tinggi pangkat kedua di otoritas pusat. Bertanggung jawab atas persetujuan teknik di seluruh wilayah. Mengapa membunuh Ma Qingrong? Pengkun melalui Ma Qingrong menggelapkan dana renovasi perumahan Rongcheng. Kemudian, masalah kualitas teknik muncul di kawasan perumahan Rongcheng. Ma Qingrong ditangkap. Pengkun takut terbongkar dan bertindak lebih dulu. Pejabat tinggi kedua yang terhormat. Malahan melakukan korupsi dan pelanggaran hukum. Dia hanyalah benalu negara. Orang yang menyelinap masuk, menyusup ke Biro Inspeksi Umum Rongcheng. Setengah tahun yang lalu, Itu terjadi selama setengah tahun ini, bahwa wilayah selatan dan Siling mengalami insiden berturut-turut. Apalagi yang Anda ketahui. Siapa sebenarnya di balik Pengkun? saya tidak tahu. Karena Anda tidak tahu, maka saya akan pergi sendiri dan bertanya kepada Pengkun. Tianlong, saya punya petunjuk penting untuk Anda. Marsekal Selatan silakan bicara. Mantan Gubernur Rongcheng Ma Qingrong, kasus peracunan dan pembunuhannya. Saya telah menemukan dalang di balik layar. Dia adalah Pengkun Kepala Departemen Teknik Surgawi. Selain itu, saya juga menemukan dia menggelapkan dana publik untuk merenovasi area perumahan Rongcheng. Apel, bagaimana ini bisa benar? Tapi Pengkun ini adalah pejabat tinggi pangkat kedua pusat. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Marsekal Selatan, apakah Anda punya bukti konkret? Saya punya saksi. Tianlong, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya sarankan Anda segera dan diam-diam menangkap Pengkun. Tapi ini membutuhkan persetujuan penguasa negara. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tidak ada waktu untuk memberitahu penguasa negara. Anda bertindak lebih dulu. Saya akan menjelaskan padanya setibanya di Shonzhou. Paman Guru, apakah Anda tertarik untuk melakukan perjalanan ke Shonzhou bersama saya? Lupakan saja, kau sebagai komandan telah membuat terlalu banyak musuh. Begitu banyak orang ingin membunuhmu. Jika aku tetap di sisimu, aku takut bahaya. Saya bukan lagi komandan wilayah selatan. Tetapi di hati semua orang di dunia, di hati para perwira dan prajurit wilayah selatan, bagaimanapun juga kau tetaplah komandan. Saya tidak memiliki keterikatan pada negara sekarang. Saya hanyalah rakyat jelata sekarang. Saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Baiklah, jangan kita bicarakan tentang komandan wilayah selatan. Kau masih kepala sekti dokter hantu bukan? Kalau begitu kau memikul tanggung jawab melindungi rakyat jelata dan semua makhluk hidup di bawah langit. Paman Guru, ketika Anda menjadi serius seperti ini, saya masih sedikit tidak terbiasa dengannya. Sialan. Jika aku belum tua, aku pasti akan mendisiplinkanmu, memberi pelajaran pada orang itu yang tak tahu hormat pada atasan seperti kamu. Bahkan jika Anda seumuran dengan saya, Anda tetap tidak akan bisa mengalahkan saya. Saya pikir Anda harus lebih mengkhawatirkan murid Anda sendiri. Keluarga Qin. Hari ini keluarga ini harus dibagi. Apakah kalian setuju atau tidak? Putriku demi rumah ini sudah melakukan cukup banyak. Dia sudah cukup baik kepada kalian semua bukan? Tapi bagaimana dengan kalian semua? Kalian semua tidak pernah puas. Kalian malah berkolusi dengan orang luar untuk menguras habis perusahaan putriku. Dan sekarang keluarga Ken, keluarga itu menghadapi denda puluhan miliar. Ini semua adalah balasan. Balasan. King Baisu melakukan semua ini. Jika kau marah, lampiaskanlah pada anak ketiga. Apa hubungannya binanku? Apa maksud kalian semua? Baisu dia masih anak-anak. Oleh Lu Chunzun bajingan itu. Untuk memikat dan menipu. Dia sudah tahu dia melakukan kesalahan sekarang. Apel, apakah Anda benar-benar bersikeras agar Baisu dipenjara?
Apa? Qin Beisumu membuat kesalahan? Apakah itu berarti dia dibenarkan? Dia masih anak-anak. Dia sudah berumur 23 tahun. Dia tidak punya akal sehat. Demi seorang bajingan. Dia bahkan menjual aset keluarganya sendiri. Sekarang kau ingin Fei Yu kami menanggung utang 10 miliar ini? Tidak mungkin. Zhao Sihuan, kau tidak punya rasa malu? Apakah Qin Fei Yumu belum cukup menyebabkan kesengsaraan bagi kita? Apa salahnya mengeluarkan sedikit uang? Bai Su disesatkan oleh orang lain. Dia ditipu. Tapi Qin Fei Yumu jatuh cinta pada buronan. Maka itu akan menjadi kehilangan muka yang total bagi keluarga Ken kita. Wu, Mei Ken, kaulah yang tidak punya rasa malu. Fei Yu kami. Dia adalah direktur grup Anyo. Dia adalah pengusaha wanita bintang di Zhongcheng. Bagaimana dengan Qin Beisumu? Dia adalah sepatu usang yang telah dibuang orang lain. Zhao Sihuan, jaga bicaramu. Jika kau mengatakan satu kata lagi tentang Bai Su, aku akan melawanmu. Lawan saja. Sial, aku akan melawanmu. Kainhai, kau harus menyatakan posisimu. Itu masih tergantung pada keputusan Fei Yu. Kau sudah dewasa. Kau tidak bisa membuat keputusan tentang apapun. Kau hanya tidak ingin membantu keluarga. Kakak tertua. Apa maksudmu dengan itu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di luar selama bertahun-tahun. Rahasia. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Kau memfitnahku. Semua orang ada di sini. Sangat ramai. Sunan, kamu akhirnya tiba. Tidak tidur di tengah malam. Apa yang kalian lakukan di sini? Sesuatu terjadi pada grup. Qin Beisu dihasut oleh Lu Chengzun untuk mencuri stempel perusahaan dan menandatangani banyak kontrak yang tidak sesuai. Lu Chengzun telah kabur ke luar negeri dengan dana itu. Grup Anyue sedang diselidiki. Menghadapi kompensasi 10 miliar. Rumah bangsawan keluarga Qin juga akan dilelang. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lihat, bukankah sudah saya katakan sebelumnya, mengizinkan anggota keluarga Qin bergabung dengan grup, pasti akan mengarah pada hal ini cepat atau lambat. Berhentilah membuat komentar sinis. Cepat bantu aku memikirkan solusi. Fei Yue, lihatlah baik-baik yang disebut anggota keluarga yang Anda bicarakan. Lihatlah baik-baik wajah asli mereka. Sudahkah Anda melihat sifat asli mereka dengan jelas? Anggota keluarga seperti ini, apakah mereka masih layak untuk dihargai? Sunan, kali ini saja, tolong bantu aku. Berkelahi. Kenapa kalian tidak berkelahi? Sekumpulan anak nakal yang tidak berguna. Sungguh memalukan. Seandainya aku tahu aku tak akan melahirkanmu. Ibu, ini benar-benar kakak kedua dan istrinya yang sudah keterlaluan. Mereka terus mengungkit pembagian aset keluarga. Hentikan bermain korban dan menyalahkan orang lain. Kau ini apa? Ibu masih belum tahu. Kalian semua diam. Kalian semua hanya demi memecah keluarga. Telah menyebabkan kekacauan dan keributan seperti ini. Kayaknya saya meminta padamu. Apakah kamu benar-benar akan memecah keluarga? Aku. Rumah ini harus dibagi. Ibu, mengenai Kai Hai dan aku, kami menyediakan makanan dan minuman untukmu. Dan itu adalah kewajiban kami. Tapi kakak tertua dan adik ketiga, mengapa kami harus menafkahi mereka? Ibumu pada saat seperti ini, masih bersikap keras bukan? Jika kamu bersukacita lagi, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Jadi keluarga ini, apakah kamu benar-benar yakin ingin memecahnya? Mengapa semua orang diam sekarang? Kalau begitu dengarkan aku. Keluarga Qin kita telah diwariskan selama lebih dari 200 tahun. Berapa banyak kemunduran yang telah kita alami? Mengapa kalian anak-anak hanya berpikir bahwa kita tidak akan bisa bangkit lagi? Ibu, solusi apa lagi yang kau miliki? Taijun, buka dan lihatlah. Ibu, semua yang tertulis di sini benar. Kai Join. Apa yang tertulis di sini? Kai Hai, kau bicara dulu. Apakah kau masih membagi keluarga atau tidak? Tidak membagi keluarga. Kita semua adalah satu keluarga. Bagaimana mungkin kita berpisah? Cepat beritahu kami apa yang tertulis di sana. Tertulis jelas dalam surat ini. Bertahun-tahun yang lalu, Puan Tua menyelamatkan nyawa seseorang. Orang ini kemudian menjadi sangat sukses. Dia ingin membalas budi keluarga kita. Jadi dia memberi kita sekeping poin tembaga. Dia berkata bahwa jika kita membutuhkan bantuan darinya, kita harus membawa koin tembaga ini dan pergi menemuinya. Dia akan mengabulkan permintaan apapun. Ibu, berhenti membuat kami penasaran. Siapa sebenarnya orang ini? Song Su, Direktur Divisi Tiangong. Peng Kun, Apal. Tidak mungkin. Peng Kun,
Kalian anak-anak, tidak salah dengar. Orang ini, tidak lain adalah Direktur Divisi Tianong Songzu. Pejabat tinggi pangkat kedua, Tuan Peng Kun. Ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Kita punya pendukung kuat sekarang. Ini adalah pendukung sejati. Keluarga Qin kita terselamatkan. Ayahku benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Semua yang hilang dari kita akan diambil kembali. Mereka yang mengejek kita, semuanya akan dipermalukan. Kai Hai, apakah kamu masih memecah keluarga? Ibu, bagaimana mungkin? Kita semua adalah satu keluarga. Si Juan, cepat datang dan minta maaf pada ibu. Ibu, aku salah. Maafkan aku salah. Ibu tidak menyalahkanmu. Tapi, aku tidak ingin tinggal di keluarga Qin. The Melihat film was benda ini lagi. translated and Tepat sekali. narrated by Ketika Gun keluarga Media. Qin kita merosot saat itu. Itu karena orang ini. Sekarang bahkan Fei Yue telah disesatkan olehnya. Zunan, kau pantas mati. Paman tertua, paman ketiga. Bagaimana kalian bisa mengatakan hal seperti itu? Fi Yue, cepatlah dan kemari. Dan kamu masih berdiri bersama pria ini. Apakah hatimu sudah sepenuhnya untuknya? Fei Yue, di saat seperti ini kamu tidak boleh bingung. Cepatlah kemari. Qin Fi Yue, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu memilih untuk mengikuti Zunan dan menjalani kehidupan bejat di Somsen ini? Atau ikut bersama kami ke Shangzhou demi kemuliaan dan kekayaan? Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah meninggalkan Sunan. Baiklah. Fi Yue, kamu tidak tahu malu. Keluarga Qinku tidak bisa menyentuh irmu. Kai Hai, si Yuan, kalian tidak keberatan kan? Sama sekali tidak ada. Ken Fei Yue, mulai hari ini dan seterusnya, kau bukan lagi putriku. Ayah, ibu, Mulai hari ini, Qin Fi Yue dikeluarkan dari keluarga Qin. nenek, kalian semua. Ayo pergi. Tunggu. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Apakah kamu menyesal sekarang? Apakah kamu memohon padaku sekarang? Mengingat Anda adalah kerabat Fei Yue. Saya menawarkan Anda sebuah nasihat. Kau harus segera memutuskan hubungan dengan Peng Kun. Zunan, kau cemburu pada keluarga Qin kami. Yang melambung tinggi ke langit bukan? Ayo. Berlutut dan mohon padaku sekarang. Dan mungkin aku akan memberimu sepotong daging. Ingat ini. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Jadi kalian tidak bisa bertahan hidup. Begitu aku mencapai Shonsong, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Mengapa jadi seperti ini? Aku tidak melakukan apapun untuk mengkhianati mereka. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Fei Yue. Orang baik mudah diintimidasi. Kau seharusnya tidak berhati lembut terhadap mereka. Sunan, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Fei Yue. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahan ada pada mereka. Baiklah. Berhenti menangis. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikitpun kesulitan lagi. Bukan hanya aku tidak akan. Aku juga ingin memberimu pernikahan. Adalah pernikahan nasional yang menarik perhatian seluruh dunia, sehingga kau bisa menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Berhentilah menyombongkan diri. Pernikahan nasional, bahkan Putri Qian Hua dan Pangeran Pendamping, tidak layak menyelenggarakan yang seperti itu. Berhentilah mencoba membodohiku. Lihat, pernikahan nasional telah tiba. Penguasa. Zuna, kau punya keberanian yang luar biasa. Kirimkan sinyal darurat. Kau telah membalikkan Xiongqiang. Apalagi yang ada, yang tidak akan kau lakukan? Saya Zunan pertama tidak berani khianati negara demi kemuliaan. Kedua tidak berani meninggalkan rekan-rekan saya. Kau Zunan yang kurang ajar. Untuk mengambil jalan termudah, mencoba berpura-pura bodoh tepat di depan wajahku. The film was Saya yakin panggilan translated penguasa, and bukan untuk narrated meminta by pertanggungjawaban Media. saya bukan. Aku punya kabar untukmu. Peng Kun sudah mati. Sebelum Ye Tianlong bisa menemukannya, dia sudah bunuh diri karena takut dihukum. Meninggal di rumahnya sendiri. Apa? Sialan. Namun Ye Tianlong menggeledah rumahnya dan menemukan buku besar, mengungkapkan korupsi besar-besaran. Berjumlah 370 miliar yang mengejutkan. Para pejabat yang terlibat tak terhitung jumlahnya.
Benar-benar parasit. Sungguh menjijikkan. Zuna, kau telah memberikan pelayanan yang besar dalam masalah ini. Ditambah jasamu, karena memukul mundur musuh, kau telah membangun untuk kerajaan Longku, jasa yang mengguncang dunia. Tapi kau sudah pensiun di bawah sinyal asap serigala. Aku tidak bisa lagi mengizinkanmu kembali ke wilayah selatan. Namun aku bisa memberimu hadiah tertinggi. Bicaralah. Apa yang kau inginkan? Pedang kekuasaan kekaisaran, plakat pembebasan hukuman mati, atau penganugerahan gelar pangeran? Mohon lupakan hadiahnya. Saya harap penguasa akan mengabulkan satu permintaan saya. Bicaralah. Saya ingin menggunakan semua jasa saya di masa lalu untuk ditukar dengan istri saya, untuk ditukar dengan pernikahan nasional. Apel, apakah kau yakin? Dengan jasa-jasamu, kau bisa menukar setidaknya 3 plakat pembebasan hukuman mati, dan bahkan dianugerahi gelar Marsekal Ilahi Negara. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Apakah kau yakin karena seorang wanita, dan menyerahkan semua hal ini? Saya yakin. Demi negara, saya memukul mundur musuh yang kuat. Demi rakyat, saya menjaga wilayah selatan, mengenai negara dan rakyat. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Adapun wanita yang membuat saya merasa bersalah, yang membuat hati saya sakit, dan yang menghantui mimpi saya. Saya bersedia menjaganya seumur hidup. Sebuah pernikahan nasional mungkin terlihat tidak berharga di mata Anda, tetapi bagi saya, ini adalah janji saya. Saya ingin miliaran lebih rakyat kerajaan Lon untuk menyaksikan sendiri kebahagiaannya. Hanya demi memenangkan hatinya menyerahkan sungai dan gunung. Saya merasa itu sepadan. Bagus. Kalau begitu akan kuanugerahkan pernikahan nasional abad ini kepadamu. Skalanya akan belum pernah terjadi sebelumnya, dirayakan oleh seluruh rakyat. Terima kasih penguasa. Apakah ada hal lain? Penguasa, dalam 6 bulan terakhir, wilayah Selatan Siling dan Rongcheng telah mengalami insiden berturut-turut. Saya awalnya berpikir bahwa menyelidiki kasus Pengkun akan mengarah pada dalang. Tetapi dengan kematian Pengkun jejaknya terputus lagi. Musuh kita jauh lebih licik dibandingkan dengan apa yang kita bayangkan. Saya memohon kepada penguasa untuk memperhatikan dengan saksama orang-orang di sekitar Anda. Saya mengerti. Anda juga harus sangat berhati-hati di Xiongjing pada hari pernikahan nasional. Saya akan secara pribadi Kediaman penguasa. Ayah, aku juga ingin pernikahan nasional. Atur saja tepat setelah pernikahan Cunan. Oke. omong kosong. Ini adalah apa yang Sunan peroleh. Pernikahan nasional yang diperoleh dengan berjasa, dan Anda ingin menumpanginya. Aku tidak peduli, aku hanya menginginkannya. Kalau begitu bicaralah dengan Sunan sendiri. Baik, ayah jangan berani-berani menyesali ini. Tan Panglima tertinggi wilayah selatan akan gelar pernikahan nasional dengan Nona Qin Fei Yue dari keluarga Ken. Akan mengadakan pernikahan nasional. Penguasa akan hadiri acara itu secara pribadi. Seluruh rakyat akan merayakan bersama. Sunan, apa yang kamu katakan benar-benar nyata. Sudah kubilang padamu, aku akan menjadikanmu pusat perhatian untuk menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Kakak, sesuatu telah terjadi. Kakak ipar. Aku akan pergi menuangkan teh untukmu. Kalian berdua bicara. Kakak. Apa yang terjadi, mengapa kau terburu-buru? Tidakkah kau lihat kakak iparmu dan aku baru saja? Xiao Ruixuan hilang. Apa? Hilang? Apakah kau sudah menelepon polisi? Ya, tapi belum ada hasilnya. Sekolah sudah mencari selama beberapa hari. Aku akan membantumu bertanya-tanya. Ketua Tim Len, kasus hilangnya Xiao Ruixuan. Bagaimana perkembangannya? Marsekal Selatan, Xiao Ruixuan belum ditemukan. Tetapi orang tuanya Xiao Wei Liang dan Li Ye ditemukan oleh kami, tewas di rumah mereka. Dan cara kematiannya adalah misteri. Jangan pindahkan mayatnya dulu. Tunggu aku tiba. Ya, Marsekal Selatan. Orang tua Xiao Ruixuan terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tuanya saat ini dibunuh di rumah. Saya mencurigai Xiao Ruixuan dia. Tidak mungkin. Ruixuan biasanya orang yang sangat pendiam. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Semakin tertutup seseorang, semakin ia menyembunyikan sisi yang tidak diketahui siapapun. Kau tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Kakak, apapun yang terjadi, aku harap kau bisa menyelamatkan Ruixuan. Jika dia masih bisa diselamatkan. Kamar mayat. Marsekal Selatan, bagaimana situasinya? Korban meninggal karena 3 kabut dewa ilusi. Apa? Xiao Ruixuan. Benar-benar kau. Wu Shihai. Keluar dari sini. Paman Guru. Aku
aku bertanya padamu. Di mana Xiao Ruizuan sekarang? Aku juga tidak tahu. Di saat seperti ini, apakah kau masih berencana melindunginya? Apakah kau tahu bahwa dia menggunakan 3 kabut dewa ilusi untuk membunuh orang tua angkatnya sendiri? Mereka semua pantas mati. Xiao Willian lebih buruk daripada binatang. Mengadopsi Xiao Zuan, pada dasarnya bukan karena kebaikan. Mereka memaksa Xiao Zuan untuk menjual tubuhnya demi mendapatkan uang. Mereka bahkan menyiksa Xiao Zuan. Mungkinkah orang tua angkat seperti ini tidak pantas dicincang sampai mati? Mati diam-diam dan tanpa jejak. Kurasa itu terlalu mudah bagi mereka. Meskipun begitu, dia seharusnya tidak bertindak secara pribadi kan? Dia seharusnya dihukum oleh hukum. Zunan, kau adalah panglima tertinggi wilayah selatan yang tinggi dan perkasa. Kau adalah penyelamat rakyat jelata. Kau pada dasarnya tidak akan mengerti apa yang dialami Xiao Zuan. Betapa putus asanya dia. Xiao Weiliang dan istrinya. Kematian mereka tidak perlu ditangisi. Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan ini. Tapi bagaimana dengan lain kali? Dia telah menguasai 3 kabut dewa ilusi. Jika itu sampai lepas kendali, apakah kau tahu bencana macam apa yang akan dia sebabkan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Xiao Zuan sama sekali tidak akan menjadi sumber The film kekacauan. was translated Baiklah, and Paman narrated Guru, by M. aku akan Media. sampaikan kebenaran yang tidak menyenangkan ini di awal. Jika Xiao Ruizuan menggunakan 3 kabut dewa ilusi untuk melukai orang tak bersalah, aku akan sebagai ketua sekte dokter hantu membersihkan sekte. Ketika saat itu tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tempat parkir bandara. Gubernur Jenderal Xiongcheng, Chen Qiming, dengan hormat menyambut Yang Mulia Putri. Kau Chen Qiming, ku dengar dalam waktu singkat sejak kau menjabat, kau telah mengembangkan Zhongcheng dengan sangat baik. Melihat ke belakang sekarang itu bukan hal yang istimewa. Bawahan Anda tidak kompeten dan telah mengecewakan Yang Mulia Putri. Cukup kamu. Berhenti mempersulitnya. Xiongcheng memiliki medan yang kompleks dan transportasi yang buruk. Untuk dapat melakukan sebanyak ini, kemampuan Gubernur Jenderal Chen dan kontribusinya sangat diperlukan. Cepat dan tunjukkan jalannya. Aku harus segera menemui Chunan. Ya. Putri Qianhua telah tiba. Salam untuk Putri Qianhua. Apakah kau Qin Fei Yue? Terlahir benar-benar cantik dan luar biasa. Tak heran Chunan demi dirimu, melepaskan pencapaiannya yang guncang dunia. Demi pernikahan nasional, sang putri terlalu memujiku. Chunan setelah melihat putri ini, mengapa kau tidak membungkuk? Aku hanyalah seorang prajurit seorang barbar selatan. Aku tidak mengerti etiket. Putri mohon, jangan tersinggung. Cepat dan tunjukkan jalannya. Apakah kau tidak punya mata sendiri? Atau kau tidak tahu jalannya? Beraninya kau Chunan jangan tidak tahu berterima kasih. Ini rumahku. Aku yang memutuskan di sini. Kau, Cukup. Kalian berdua tenanglah. Jika kita ada yang ingin dibicarakan, mari kita masuk ke dalam dan membahasnya. Villa Nanshan. Putri Qianhua telah menghormati kami dengan datang. Adakah yang bisa kulakukan untukmu? kau tidak menyambutku. Jika Putri Qianhua berada di sini sebagai tamu, saya tentu saja menyambutnya. Tetapi jika dia di sini untuk membahas pernikahan nasional, mohon untuk tidak menyebutkannya. Chunan beraninya kau, aku melakukan perjalanan ribuan mil dari Zhongzhou ke Zhongcheng, merendahkan diri untuk bertemu denganmu secara langsung. Jangan tidak tahu terima kasih atas kebaikan yang diberi padamu, jika bukan karenamu. Qianhua, bersikaplah sedikit formal terhadap Zuna. Baik, Marsekal Selatan apakah itu lebih baik? Selama kau bersedia, kau bisa mengajukan syarat apapun. Selama itu berada dalam lingkup yang wajar, aku bisa menyetujuinya. Aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Aku bisa mencari ayahku, agar dia menyetujui permintaanmu. Sunan, tampaknya Yang Mulia Putri, cukup tulus. Saya menolak. Chunan, kau. Cukup Qianhua. Karena Zuna tidak bersedia, kita tidak boleh memaksanya. Chunan ingat ini. Aku pasti akan membuatmu setuju. Xiao Feng ayo pergi. Zunan Qianhua sudah sangat menyinggung. Aku mewakilinya. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Selamat tinggal. Putri Qianhua memang seimpulsif, seperti yang dikatakan legenda. Namun pangeran pendamping cukup mudah diajak bicara. Dia tidak bersikap angkuh. Aku dengar dia berasal dari latar belakang sederhana. Namun dia berhasil mendapatkan restu dari penguasa dan sang putri. Dia benar-benar bakat yang luar biasa. Tampaknya penilaian saya terhadap Ling Xiaofeng ini cukup bagus. Dia memang sangat luar biasa. Tapi aku tahu, pria terbaik di seluruh dunia ada tepat di depanku. Chunan ini mengandalkan jasa-jasanya sendiri. Dia berani mengabaikanku. Ketika aku kembali ke Zhongzhou, aku harus memberitahu ayah untuk menghukumnya. Qianhua kamu, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Marsekal Selatan adalah pejabat berjasa di Longcheng. Ayahmu sangat menghormatinya. Aku tidak bisa menahan amarahku. Baiklah, masalah pernikahan nasional. Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini.
Karena kita sudah datang ke Xiongcheng, mari kita dengan benar menikmati pemandangan di sini. Besok aku akan membawamu ke gua Tianya. Oke. Bagus, bagus. Di Zhongzhou, aku selalu diawasi oleh ayah. Aku praktis tercekik. Aku harus menikmati diriku sepenuhnya kali ini. Para senior yang terhormat, tolong antar dia kembali dulu. Aku harus pergi menemui seorang teman. Teman apa? Kau harus segera kembali untuk menemaniku? Aku sudah bilang itu teman lama. Aku akan segera kembali. Mereka semua sudah mati, benar-benar mati. Siapa itu? Ini aku. Kakak, kamu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu hari ini. Aku akhirnya menguasai 3 kabut dewa ilusi. Aku bisa membantumu mulai sekarang. Jiwajur, aku akan mengambil kembali semuanya yang telah kita hilangkan. Qianhua, wanita bodoh itu, akan pergi ke gua Tianya besok. Aku akan mencari cara untuk menciptakan kesempatan bagimu untuk meracuninya. Bagus. Aku ingin Long Qianfan juga merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Tapi jika kamu lakukan ini, kamu akan jadi buronan nasional. Apakah kamu takut? Tidak. Orang-orangku akan menemuimu nanti. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap satu orang. Siapa? Zuna. Orang ini tidak terduga dan misterius. Aku khawatir dia mungkin merusak rencanaku. Jangan khawatir. Wu Zizai orang tua itu. Dia akan The film membantuku. was translated Apa yang bisa lebih and baik? narrated by M. Neil. Kalian berdua, bisakah kalian mengikuti kami dari jarak yang sedikit lebih jauh? Itu membuatku sama sekali tidak tertarik. Putri, ini adalah tugas kami. Mohon tenang para senior. Dengan aku di sini, Qianhua tidak akan berada dalam bahaya apapun. Bunga dijual, bunga dijual. 10 yuan per ikat. Kakak mau belikan sikat bunga buat kakak. Mundur. Hanya gadis kecil, mengapa kau begitu gugup? Bisakah aku mendapatkan sikat bunga? Xiao Feng, lihat, ini adalah varietas unik yang hanya ditemukan di Zhongcheng. Kita bahkan tidak bisa melihat ini di Zhongzhou. Benar, setelah kita menikah, aku pasti akan membawamu untuk jelajahi sungai dan gunung besar di tanah air. Xiao Feng, kau sangat baik padaku. Aku ingin bersamamu selamanya. Ayo mari kita menuju ke objek wisata berikutnya. Selamat tinggal kakak. Apakah kamu lelah? Ayo pergi. Qianhua, ada apa Qianhua? Kepalaku terasa sedikit pusing. Mungkin aku terlalu banyak berjalan hari ini. Masuklah ke mobil dan istirahat sebentar. Qianhua. Nadinya hilang. Qianhua telah diracun. Itu gadis itu. Cepat cari gadis itu. Pergi. Tuan, gadis muda itu melarikan diri. Kami sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional. Saya yakin akan ada hasilnya segera. Sialan. Ini semua salahku karena lalai sesaat. Itu sebabnya. Dokter Qianhua, apakah dia baik-baik saja? Racun yang diderita Putri. Belum pernah kami dengar atau lihat sebelumnya. Kami sementara tidak tahu bagaimana harus bertindak. Bagaimana ini mungkin? Jika Anda berkata begitu, maka Qianhua tidak akan. Aku takut dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Tidak mustahil. Pasti ada jalan. Zuna. Bukankah dia penerus sekte dokter hantu? Benar, dia pasti punya cara. Cepat, bawa Putri ke Zuna. Villa Nanshan. Bagaimana? Sialan. Mungkinkah? 3 kabut dewa ilusi. Marsekal Selatan, katakan saja padaku. Bisakah dia masih bangun? Ya, Ling Xiaofeng, kemarilah dan bantu. Bagaimana caranya? Bantu dia berdiri. Tekan titik akupuntur Senchan. Ini adalah 5 jarum penstabil rock. 3/10 kekuatan pada titik akupuntur Kihai. 3 jarum pencerahan benar-benar luar biasa. Jarum tunggal Kaiyan dan 9 jarum dokter hantu dikerahkan. Hebat-hebat. Ini sudah berhasil. Berhasil. Sudah kau temukan pemberi racun itu? Kami belum menemukannya. Tapi aku sudah mengirim orang untuk mencari di seluruh kota. Siapa sangka seorang gadis kecil
Ling The Xiaofeng, film was bagaimana kamu tahu translated bahwa and saya bisa narrated menetralkan by racunnya? Media. Marsekal Selatan Aku hanya mempertaruhkan nyawaku. Aku dengar keterampilan medismu luar biasa. Jadi aku ingin mencobanya. Kirim dia ke rumah sakit. 2 hari pemulihan sudah cukup. Terima kasih Marsekal Selatan, karena telah menyelamatkannya. Aku punya permintaan yang lancang. Mungkinkah pembawa racun itu dibawa ke hadapan hukum? Tong Xiang, Bawahanmu ada di sini. mobilisasi jaringan intelijenmu. Dalam waktu 48 jam, temukan Xiao Ruizuan. Ya, Wu Yizai sudah lama saya katakan padamu, Xiao Ruizuan tidak cocok untuk mewarisi 3 kabut dewa ilusi. Namun kamu bersikeras mengikuti keinginanmu sendiri. Jika bukan, karena saya hari ini, Long Qianhua pasti sudah mati. Apakah kamu tahu dia kehilangan nyawanya? Akankah itu menyebabkan konsekuensi apapun? Tapi dia belum mati kan? Wu Yizai, bukankah sudah saya katakan bahwa jika Xiao Ruizuan gunakan 3 kabut dewa ilusi untuk menyakiti orang lagi, saya harus membersihkan sekte atas nama guru. Beraninya kau Junan. Kau berjanji padaku. Kau berjanji untuk menjamin nyawa Xiao Ruizuan. Apakah kau lupa? Wu Yizai, apa kamu gila? Lihatlah situasinya sekarang. Kamu masih melindunginya. Jika dia bertindak ekstrem, apakah kamu tahu berapa banyak orang biasa yang tidak bersalah akan terlibat? Apakah kamu tahu? Sunan. Aku akan membawanya kembali. Paman Guru, saya tidak bisa membiarkanmu membuat kesalahan lagi dan lagi. Bahkan jika saya harus melanggar janji saya harus membersihkan sekte ini. Sudah aku bilang jangan ikut campur. Aku akan membawanya kembali. Xiao Zuan dia masih bisa diselamatkan. Xiao Zuan, gadis itu sudah tidak tertolong. Sunan. Kau bajingan. Xiao Ruizuan adalah putriku. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Paman Guru, Villa Nanshan. Nona Ken, sang penguasa mengutusku untuk mengajarkanmu etiket nasional. Terima kasih atas usahamu. Kalau begitu mari kita mulai. Marsekal Selatan, insiden mendadak. Diduga terkait dengan Xiao Ruizuan. Ada apa? Desa Kiwa dekat kota Zhongcheng. Beberapa penduduk desa tiba-tiba keracunan. Dilihat dari gejala keracunan. Itu konsisten dengan racun Putri Qianhua, sama saja. Sial, hal yang paling saya khawatirkan masih terjadi. Hong Xiang, bersiaplah dan ikut saya. Marsekal Selatan, Anda tidak boleh. Besok adalah hari pernikahan Anda. Biarkan saya membawa orang ke sana. Ya Marsekal Selatan, saya akan segera mengumpulkan tim medis dan menuju desa Kiwa untuk menangani situasi. Tidak, mereka diracuni oleh 3 kabut dewa ilusi. Hanya saya yang bisa menyembuhkannya. Kita tidak boleh menunda. Kita berangkat sekarang juga. Lalu bagaimana dengan hari pernikahan Anda? Pernikahan nasional masalah penting tak bisa ditunda. Apakah Anda akan membiarkan Nona Fei Yue ditinggalkan dengan penyesalan abadi? Sunan, jangan khawatirkan aku, cepatlah pergi. Fei Yue, aku. Tidak perlu banyak kata di antara kita. Aku akan menunggumu kembali. Fei Yue, saya bersumpah akan segera kembali dan menikahimu di hadapan semua saksi. Aku akan menunggumu. Desa Kiwa, Marsekal Selatan, Gubernur Jenderal Ship mengutus saya untuk menemui dan membantu Anda. laporkan situasi saat ini. Seluruh desa Kiwa memiliki total 116 penduduk desa. 33 orang sudah meninggal, 83 orang sisanya saat ini sedang menerima perawatan. Tetapi situasinya sangat buruk. Satu-satunya sumber air desa telah terkontaminasi. Departemen Konservasi Air telah pergi untuk menangani keadaan darurat, tetapi situasinya tidak optimis. Jika toksin bocor keluar, seluruh kota Zhongcheng akan terpapar racun. Saya benar-benar melarangnya. Hal seperti itu terjadi. Bawa saya menemui para pasien. Xiao Ruizuan. Sekarang sudah baik-baik saja. Berapa banyak penduduk desa yang masih hidup? 73 orang, yang berarti dalam waktu singkat hanya setengah jam. 10 penduduk desa lainnya tidak selamat. Ya, Cepat dirikan tenda besar dan pindahkan semua penduduk desa yang masih hidup masuk ke dalam. Saya harus menyelamatkan orang-orang ini. Marsekal Selatan, jika Anda melakukan itu, pengurasan energi Anda akan berlebihan. Dan Anda juga sangat The mungkin film was untuk translated diracuni. and Karena saya ada di narrated sini, by M. saya Media. tidak akan membiarkan Raja Neraka merebut satu nyawa pun.
Kontrol jarum jarak jauh. Teknik melempar jarum. Marsekal Selatan. Orang ini tidak akan selamat. Bagus. Marsekal Selatan, Marsekal Selatan. Gadis kecil ini dalam bahaya. Di mana dia? Di sana. Marsekal Selatan. Ini sudah 5 jam. Mohon istirahat sebentar, Tuan. Saya baik-baik saja, lanjutkan. Marsekal Selatan. Saya bilang lanjutkan. Marsekal Selatan. Anda tidak boleh menderita kerugian. Nona Feyua masih menunggu Anda. Jika saya tidak berhasil, kembalilah dan katakan padanya, saya akan menikahinya lagi di kehidupan berikutnya. Marsekal Selatan. Mohon segera beristirahat. Tanda-tanda vital mereka. Semuanya menunjukkan hasil yang baik. Sudah lebih baik sekarang. Jika saya beristirahat 1 detik lebih sedikit, saya bisa menyelamatkan 1 orang lagi. Semua orang mundur. Marsekal Selatan. Paman Guru, bagaimana masalah sumber air diselesaikan? Sudah diselesaikan. Fokus pada upaya penyelamatan. Baiklah. Marsekal Selatan. Marsekal Selatan. Untungnya saya berhasil. Semua nyawa telah diselamatkan. Itu luar biasa. Bagus sekali. Marsekal Selatan. Silakan pergi dan beristirahat. Masalah yang tersisa, serahkan saja kepada kami. Marsekal Selatan. Ponsel Anda. Nona Fei yang menelepon. Sunan, bagaimana keadaan di pihakmu? Semuanya baik-baik saja. Saya bisa kembali malam ini. Sungguh. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, kapan saya pernah membohongimu? Baik, kalau begitu cepat kembali. Aku akan menunggumu. Apa yang saya janjikan, saya pasti akan memenuhinya. Zunan, kau tidak akan pergi hari ini. Sunan, apa yang terjadi di pihakmu? Apa kamu baik-baik saja? Tunggu saya di rumah. Ling Xiaofeng, bagaimana mungkin itu Anda? Karena aku menantu kekaisaran. Bertindak sebagai orang dalam mereka. Kamu memerintahkan Liu Shansong untuk mempermalukan saudara perempuan saya, memaksa saya meninggalkan wilayah selatan. Kamu adalah orang yang mengundurkan diri sebagai komandan. Itu adalah aku. Meracuni Sun Ling. Kamu juga yang melumpuhkan kekuatannya. Benar sekali. Pengkon Direktur Biro Pekerjaan Surgawi. Ma Qinglong Gubernur Jenderal Rongchen. Mereka semua juga orang-orangmu. Marsekal Selatan benar-benar sesuai dengan namamu. Tetapi meskipun kau tahu segalanya, hari ini kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Ling Xiaofeng, Raja dan Putri memperlakukan Anda dengan baik. Begitu baik. Mengapa Anda mengkhianati kerajaan Long kita? Pengkhianatan. Bagaimana kau bisa berbicara tentang pengkhianatan? Dewa Perang Hongshan. Kau pasti telah membuat kesalahan. Aku adalah orang dari negara serigala. 20 tahun yang lalu, keluarga Chen di ibu kota ditemukan oleh penguasa. Sebagai mata-mata untuk negara serigala, akhirnya mereka dieksekusi, seluruh klan dimusnahkan. Kamu adalah keturunan keluarga Chen. Dan kamu Cheng Xu, apakah kamu juga akan mencari balas dendam untuk keluarga Chen? Long Qianfan, Long Qianhua. Mereka semua pantas mati. Xiao Xuan. Jangan dengarkan tipuannya. Aku dan keluarga Chen tidak memiliki hubungan apapun. Aku adalah ayah kandungmu. Ayah kandung? Ketika ibuku dan aku terlantar dan mengembara, di mana kamu? Ketika aku oleh orang-orang itu, diintimidasi, di mana kamu? Kalian semua dari kerajaan Long pantas mati. Wu Zizai, kau perlu mengerti dengan jelas. Xiao Zuan sekarang berdiri di pihakku. Kalau begitu, mengapa kau tidak bekerja sama denganku? Ambil kepala Marsekal Naga. Bantu aku menaklukkan kerajaan naga. Pada saat itu, aku menjaminmu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan, dan bersatu kembali dengan Xiao Zuan. Bagaimana menurutmu? Paman Guru, sekte dokter hantu telah melindungi kerajaan Long 1000 tahun. Sekte ini tidak pernah menghasilkan pengkhianat. Aku Wu Zizai adalah penerus ke-8 sekte dokter hantu. Aku lebih baik mati daripada mengkhianati kerajaan Long. Keras kepala menolak untuk mendengarkan. Semua dewa perang Sunan saat ini berada dalam keadaan sangat lemah. Serang untukku. Bunuh dia. Zunan, kau benar-benar mengejutkanku. Tapi disinilah perjalananmu berakhir. 9 jarum gerbang hantu. Kamu pasti diam-diam mempelajarinya saat itu kan?
Selama kau mati malam ini, pasukan 1.000.000 prajurit negara Serigalaku akan mengapung kota. Kami akan membantai semua sampah di kerajaan The film nagamu. was translated Xiao Zuan lepaskan and racunnya. narrated by M Media. Tidak. Paman Guru. Paman Guru. Zuna, kau bertarung sengit melawan 4 dewa pertempuran selama 8 jam. Dengan susah payah melemahkan mereka sampai mati. Apakah kau ini manusia? Karena aku punya alasan mengapa aku harus kembali. Aku telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Aku sama sekali tidak akan mati di sini. Prajurit klan Serigalaku akan segera tiba. Pada akhirnya kau tetap kalah. Itu mungkin tidak terjadi. Mengapa kau di sini? Wilayah Selatan dan Siling. Bukankah keduanya di bawah kendalku? Apakah Anda berbicara tentang Ningbolol? Sampah itu. Saya sudah membantainya. Marsekal ini sudah mendapatkan kembali kendali atas Siling. Ling Xiaofeng, kamu kalah. Ini tidak mungkin. Ini buruk. Bangsa serigala kita telah dikalahkan. Zuna, kau menang. Kerajaan nagamu menang. Tapi kau tidak bisa melarikan diri. Apa yang akan kamu lakukan? Mari kita mati bersama. Ayo. Para tamu terhormat dan teman-teman di depan televisi Anda yang menyaksikan siaran langsung ini. Salam untuk semuanya. Terima kasih banyak telah menghadiri pernikahan nasional dari Tuan Zuna dan Nona Qin Feiyo. Untuk pernikahan nasional ini, kami khusus berterima kasih kepada Gubernur Chen Qimin dari Chongqing dan Kepala Polisi Lin Shen. Berkat persiapan mereka yang cermat, barulah pernikahan nasional ini dapat diselenggarakan dengan sukses. Mengapa mereka terus-menerus berbicara omong kosong? Mengapa pengantin baru belum diizinkan muncul? Selanjutnya, mari kita undang mempelai wanita yang cantik untuk membuat pintu masuknya yang memukau. Selanjutnya mari kita undang mantan Panglima tertinggi wilayah selatan, Tuan Zuna, untuk membuat pintu masuknya. Ada apa? Di mana mempelai pria? Apakah Marsekal Selatan kabur dari pernikahan? Apakah dia tidak datang? Kami menunggu di sini, menunggu untuk melihatnya. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan.